setelah aku tanya-tanya, menurut beliau anaknya ini tuh udah lulus sekolah kurang lebih 1 tahunan ya, sekolah SMA. Nah, selama 1 tahun ini tuh dia ya bisa dibilang hitungannya masih masih belum ada kerjaan gitu ya, masih nganggur. Ya paling sekedar di rumah nongkrong gitu kan. Nah, tapi ya baik gitu. Nggak pernah ngelakuin hal yang aneh-aneh. Nah, tiba-tiba di hari itu dia dia ngerokok di dalam rumah gitu kan, di sofa dengan santainya. Ya bapaknya kaget, negor, tapi respon si anaknya tuh mengejutkan gitu. Jadi dia tuh tiba-tiba balik marah, kayak kayak ngelawan gitu. Nah, karena si bapaknya juga istilahnya nggak pernah ngelihat anaknya ngelawan gitu ya. Nah, di hari itu mungkin ya makin kepancing juga ya, karena awalnya juga mungkin udah agak emosi tuh, negur, bukannya didengerin si anak ini tuh malah malah ngebela diri lah gitu istilahnya ya. Nah, si bapaknya ya makin berlanjut lah, ketegangan makin intens. Terus si sorenya tuh anaknya ya beres-beres lah ya, beres-beres barang. Nah, pada maghrib kira-kira dia katanya keluar gitu, keluar dari rumah, ya kabur lah gitu ya, istilahnya kabur. Dan hari ini tuh udah 2 minggu dia kabur. Nah, terus si bapaknya tuh bingung, dia tuh mesti cari kemana gitu. Padahal ya kata dia, apa apa salah gitu saya negor marahin anak gitu. Soalnya ya takutnya bawaan dari siapa gitu kan, tiba-tiba ngerokok di dalam rumah yang sebelumnya baik-baik gitu. Nah, semoga penyikapan saya nggak bikin salah paham ya, karena ini murni hanya sebuah perspektif, dan saya juga belum ada pengalaman ngurus anak yang udah besar gitu ya, karena anak saya juga masih kecil. Cuman di sini saya mencoba dengan bijak mengamati problem tersebut dengan berbagai macam perspektif ya, diantaranya perspektif orang tua dan perspektif anak. Nah, untuk anaknya sendiri sebetulnya, karena kebetulan saya juga cowok gitu ya, ya saya tahu lah gitu kehidupan kehidupan di era-era sekarang itu kayak gimana. Yang pertama mungkin dia nganggur 1 tahun itu mungkin shock ya, mungkin bisa jadi dia itu kepengen kerja gitu, cuman karena berbagai macam alasan dan berbagai bentuk standar, apalagi sekarang kan kehidupan kita kan mau nggak mau ya Pak, kehidupan anak muda sekarang ini acuannya kehidupan di sosial media gitu. Jadi terkadang kita ini merasa merasa manusia paling malang, merasa manusia yang kurang beruntung gitu, karena melihat orang lain ya kemajuannya banyak, sedangkan kita stuck di sini aja gitu. Untuk masalah ngerokok ya, kalau menurut pertimbangan saya pribadi secara mendalam, ada kemungkinan dia tuh sebetulnya ngerokok udah lama atau udah jauh-jauh hari, cuman memang mungkin nggak mau orang tuanya tahu gitu ya. Nah, untuk hari H kejadian dia ngerokok di rumah, mungkin bisa dibilang mumetnya lagi ekstra lah gitu ya, karena di nggak juga ya, tetaplah gitu ya, yang namanya anak juga mungkin, walaupun kita orang tuanya sendiri, sebetulnya kita tuh nggak betul-betul mengenal anak kita tuh kayak gimana gitu. Misalkan kita mengenal anak kita nih baik, soleh, tapi kan sebetulnya itu kan masih dalam perspektif kita aja ya. Nah, cuman untuk problem anak bapak bisa jadi itu ngerokok tuh sebetulnya udah lama. Nah, mungkin kepengennya untuk saat itu tuh kepengennya dimengerti. Jadi dia tuh merasa merasa kayak dihakimi gitu lah. Walaupun memang sebetulnya hak-hak bapak juga mau menegur anak kayak gimana gitu kan. Yang pertama ya bapak yang istilahnya yang ngebiayain sekolah dan lain-lain. Yang ya gitulah, mungkin panjang gitu ya. Nah, bisa jadi memang lagi banyak tekanan gitu. Tekanan hidup karena ya standar kehidupan gitu ya, atau mungkin bisa juga dibilang ilusi kesuksesan gitu.
Soalnya aku juga dulu kaget banget waktu pertama lulus sekolah. Waktu kelas 3 SMA, aku juga ya adalah impian gitu ya, kayak nanti lulus kerja di mana, ngelamar kemana, kira-kira bakal jadi apa dan lain sebagainya. Tapi ternyata eh, kehidupan berubah drastis, dalam artian aku tuh shock bahwa apa yang aku pikirin selama ini tuh bertolak belakang sama realita di kehidupan di luar setelah aku lulus gitu. Nah, pada akhirnya ngebuat mental aku down sejatuh-jatuhnya. Aku juga beberapa kali ngelamar dulu ya, bisa dibilang nihil gitu kan. Nah, mungkin itu juga ada kemungkinan berlaku untuk anak bapak ya. Mungkin ya dia ngerasa ke pressure sama kehidupan di sekitarnya ya, terutama apa yang dia lihat. Kemungkinan ya banyaknya sih kontribusi dari sosial media ya. Jadi kehidupan kita itu semakin tertekan gitu kan. Udah mah kita nggak tahu mau gimana. Untuk masalah kabur ya mungkin dia ngerasa ngerasa ada di titik jenuhnya gitu ya. Kalau menurut aku pribadi ya aku doain aja semoga enggak ke hal-hal yang negatif ya. Tapi ya insya Allah lah Pak. Mungkin kalau sebelumnya dia emang hitungannya anak yang soleh gitu kan, mungkin nggak akan terlalu sampai gimana gitu. Mungkin dia juga di masa kaburnya juga dia berpikir gitu ya. Pasti hari demi hari itu dia berpikir mungkin bisa jadi udah mau pulang, cuman masih agak malu karena tindakannya atau lain sebagainya. Nah, untuk Bapak sendiri, kalau menurut saya pribadi, apa yang terjadi dari respon Bapak itu ya udah ya, karena udah terjadi nggak perlu terlalu disesali atau gimana. Mungkin memang memang istilahnya jalannya udah harus gini gitu Pak. Jadi yang pertama ya oke anakku kabur nih gitu, anakku kabur. Nah aku bingung harus cari kemana gitu kan. Nah bisa jadi ditunggu aja kemungkinan nanti pulang bagusnya sesekali nanyain kabar ya sebagai bentuk bentuk perhatian gitu barangkali dia memang udah mau pulang beberapa hari yang lalu cuman mungkin nunggu ditanya apa gimana ya bisa jadi ada kemungkinan ke sana. Nah untuk masalahnya sendiri jangan langsung ditanya ya Pak, jadi mungkin perlu pendekatan persuasif lah istilahnya, jadi ngobrol dulu baik-baik. Untuk Bapak sendiri ya nggak perlu terlalu merasa bersalah atau pusing gimana karena udah 2 minggu ini anak nggak pulang ya, walaupun emang secara naluri orang tua pasti khawatir banget gitu ya. Cuman insya Allah pasti pulang gitu ya. Ya pastilah nggak mungkin nggak pulang gitu. Mungkin anak bapak cuman perlu menyelesaikan dengan dirinya sendiri gitu, dengan egonya sendiri gitu. Jadi untuk respon dari bapak sendiri sebetulnya nggak ada yang salah ya. Karena sebetulnya kita juga bingung ya, jadi orang tua tuh mesti bersikap kayak gimana ke anak gitu kan. Kadang kita protektif salah, tapi terlalu bebas ke anak juga salah. Cuman mungkin ya balik lagi ya, gimana istilahnya ya anggap aja lah kayak apa pernikahan bapak dulu gitu kan. Untuk awal-awal pernikahan pastilah di beberapa bulan kemudian kan menemukan beberapa dalam tanda petik ketidakselarasan berpikir gitu ya antara bapak dengan istri bapak misalkan, yang pada akhirnya harus saling mengerti gitu, harus saling menerima satu sama lain. Nah mungkin di momentum yang sekarang ini berlaku juga untuk bapak dan anak bapak gitu, jadi dia bersikap lebih tenang gitu ya Pak. Ya udahlah terima kenyataan bahwa detik ini anak bapak ngerokok gitu dan ya diterima lagi dengan baik-baik. Barangkali ini sekedar ada kayak miskomunikasi aja gitu, nggak usah terlalu menghakimi perilaku anak, supaya kita juga lebih bebas gitu, lebih supaya si anak lebih terbuka sama kita dan kita juga sebagai orang tua enak gitu ya, mengingat masa depannya masih masih panjang gitu, masih jauh, dan kita juga sebagai orang tua kan ada harapan-harapan tersendiri ya, kayak misalkan menginginkan ketika kita tua nanti anak kita berbakti sama kita dan lain sebagainya.
Nah itu insya Allah, cuman karena situasinya sekarang yang dihadapi kayak gini, kita terima situasinya dengan lapang dada, kita komunikasi lagi baik-baik gitu kan. Ya semoga dengan lapang dada menerima kenyataan ini, kedepannya semuanya jadi lebih baik dari sebelumnya gitu Pak. Mungkin nanti kalau udah seandainya anak Bapak pulang, mungkin ya ngobrol-ngobrol ringan, mungkin bolehlah cukup diseringin gitu kan. Misalkan kayak Bapak pulang kerja, anak ada di rumah gitu. Ya ngobrol-ngobrol tanpa menyinggung dulu masalah kerjaan dan lain sebagainya. Mungkin obrolan ringan bisa dimulai dengan kayak nanya hobi atau gimana gitu. Jadi untuk Bapak juga ada pertimbangan, jadi kira-kira ini anaknya mau kemana. Nah gitulah kurang lebih ya Pak. Mungkin jawaban saya terkesan ngalir ngidul, tapi insya Allah saya yakin Bapak paham lah poin saya ada di mana gitu. Intinya tenang lah gitu, pasti pulang.